Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini tidak ditinggalkan sebagai seorang muslim mukmin. Apa jadinya? Ya, hidupnya tanpa bimbingan, tanpa tuntunan, tanpa petunjuk, sehingga hidupnya seperti binatang jalan. Alaun memanfaatkan video sebagian ya ucapani ada video sinawasum dalam agama merasa agama Islam anagi karena bukan Islam karena syariat Islam karena ini muslim ya mukmin katanya ya. Hidupnya seperti dinangi alhamdulillah hidupnya dunia ya lupa dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang hamba sampai ya dikenal ya masjid ada yang mengenal masjid ada 2 kali 1 tahun ya itu kalau mas gak punya acara penting ya atau tidak sakit ya sakit ya memang ada jangan dulu bila Bapak Ibu ingin dulu ada Allah Subhanahu wa taala mau kita syukuri kasih itu bisa berdoa di bersyukur kepada ibadah yang amat mulia Allah berilmi menuntut ilmu menuntut wajib hukum berarti ya kata-kata laksanakan telah memahami tugas dan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah ya. Kalau tidak suka, tidak mau malas, ya, tidak ada halangan, bapak menuntut ilmu, belum, ya, namanya paham belum menyadari, belum cerdas, ya, belum dewasa, pilih tidak itu sangat memahami tugas dan kewajiban itu. Alhamdulillah pada ini sinau satu pekan di tunggal hari beberapa pada satu selama ini sekali ya. Alhamdulillah menjaga kumpulan pahala ganjaran itu kesayangan tentara itu dalam perjalanan sampai ke sana dari gunung ke bumi benar di perjalanan kami ini di gunung 3 ini Allah Subhanahu wa taala amati loro perwis umur menika iya bagi dipun mintai pertanggungjawaban asa umurmu ya sudah lebih khususnya masa mudamu juga yang sekarang untuk apa mana namun juga ini masa muda ini lewat ya namanya istighfar ya insya Allah dengan namanya istighfar itu maka kita di ibadah ini Ramadan istighfar kata sekarang kok lili ibadah angin kabut malas set ini istighfar mengusir ya kemalasan mengusir kelemahan mengusir
setan, mengusir bisikan setan dari kalangan jin dan manusia. Mungkin dengan diri kemudian setan ini belum mau dalam diri setan ini delik nenek dulu ini menungso juga situasinya lebih kuat bisikan ini. Salat maghrib asalnya jalan dengan saya mau asal saya dulu. Jadi kekuatan setan ini menguasai manusia. Kalau ini terus ya sampai kuat, sampai sakit, bisa sadar diri. Ya, sehat orang, banyak orang ini. Harus untuk ya sudah disampaikan kepada ustaz para dai. Ya. Ampun atas betul lebih pun ini beberapa ini tidak ada jaminan masih hidup lagi ya. Orang-orang yang mati meninggal rumah situ ya. Rumah situ masih ada besok apa ya. Tapi nyatanya telah dipanggil oleh Allah ya. Ada yang dipanggil dengan sakitnya, ada yang dipanggil dengan kecelakaannya, ada yang tidur bisa juga dalam suatu tangan ini. Nah, Allah mengajarkan bila mau saya suruh ini untuk Allah ini, amal itu Allah ini termasuk zikrullah, ingat kepada Allah. Kekuatan mengusir setannya besar. Orang Allah ini termasuk hebat selain musuh kalau setan sing gede. Dengan Allah ini, wah, gampang di gampang di sihir, gampang di kelui. Ini teman-teman pengalaman ini. Ini dengan Allah ini masalah ini. Setan ini memang berat. Punya perjuangan, ya itu mungkin setannya. Tapi ya setannya yang berat. Nggak apa-apa sih lebih parah, sih lebih berat. Mulai kok jauh, apa atas balagan ini pun telah begini. Tidak salah kalau diulangi setan sih berat. Belakang menunsoki, nafsi menunsoki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Asri tidak rasakan di kita tasbih sholat itu sambung di karasa catatan perkaris susu itu saat ditipun sholat itu sampai tertinggi kepingin itu perkara yang ditipun ditipun pahala sholat ingin ditipun dapatkan oleh hamba menyos tingkat dengan kualitas khususnya. Apa yang ingin dimuliakan Allah khusus beliau bukan langsung sakit ini sinau cara yang khusus langsung khusus bukan. Dikual setan beliau terus menggoda, ini terus mengganggu. Saya ini diganggu, mungkin dalam diri nalar lagi setan, tetap khusus. Besok diganggu, setan anggap dolor itu.
Di jalan di sana, dia guru dengan orang dia khusus. Kalau bawa kata-kata dari Allah, sesuatu sebenarnya polos ini bukan kuat. Walau besar ketikun hadis saking sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda la yusalli sholata ya may yuktabu minha illa tusuha seorang hamba beliau yang sholat yang itu boten angsal boten oleh ganjaran saking sholat itu kejogo namun sesepuh sesepersongo seseperpitu seseperenam seseperlima seseperempat sesepertiga itu atau sesetengahnya. Hadis sifatnya taat. Terus yang kedua, meninggal apa ini? Meninggal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala yang berbeda-beda. Bagi orang yang menjalankan salat tergantung dari kualitas salatnya. Dua karena awalan itu karena kabar sekarang karena yang dibuat punya masalah dengan bisa berapa berinya suami istrinya apa ya dan ini kata kalau salat ditentukan oleh lahir dan batin sholatnya di antara sisi umum ini faktor kekhususan sholat itu. Untuk itu ulama sepakat bahwa pahala yang didapatkan seorang dari sholatnya sesuai dengan tingkat kekhususan itu. Abdullah bin Yazid rahimahullah pada lima tiga. Ulama sepakat bahwa seorang akan mendapatkan pahala dari sholatnya selain apa yang dia renungkan dari sholatnya. Dari merenungkan minggu berolahraga apa? Lihat itu ulama terdekat minggu ini radianya ini ada orang minggu guru ini kewajiban sholat ini. Sekarang ulama itu wajib sholat guru di orang pahala ini tergantung sisi rumah ini. Dan sisi rumah ini khusus pas subuh yang pahala ini pas subuh, pas sujud yang pahala pas sujud. Waktu ini pun salat di sisi pun salat di sisi apa saudara mengingatkan dalam salam guru-guru ini mana ini antara itu tetap sinau belajar terus masalah satu dalam membuat salat terima Allah subhanahu wa ta'ala ingin pahami anak ini menarik wawatan gula yang kata terlalu ini anak siswa berapa alasan mungkin ada pun telah terlalu itu ngaji pun saya alasan kalau ngaji apa ya Allah ya kalau saya sama menuntut itu ya Allah berapa kali nanti Allah akan begitu
Mana yang memberi paham dan tidak paham, tahu dan tidak tahu, Allah ya. Sehingga barang kalau pada saat itu sampun usaha ini, begini, kalau begini, begini murid, ini kok bapak-bapak ibu-ibu ini, orang sing sesuatu ini. Ini bagaimana yang kau orang tinggal di sini untuk ini sampai saat tahun ini baru bisa baca Al-Quran. Tapi sistem apa? Ini maksud saya malam Ahad ini, kecuali malam Ahad ini dulu. Iya kan? Masya Allah ya. Semangatnya ya. Prinsip pun belajar dari pulau ini, belajar dari orang tentang pun kalau bagi ibu bahwa mesin lesin tahu ikro nero bahwa terlihat lesin tahu ikro bahwa nama saudara ane kalau sisi ikro sesuanya nyampe tidak jangan berdiri belajar. Ya karena saya sakit ya berdiri di sini masih tidur. Tapi bisa saudara, insya Allah satu tahun bisa. Itu sudah katakan dari murid-murid saya tadi ya, bapak-bapak ibu-ibu sudah bisa. Satu tahun ini baru bisa masuk ke pelajaran Al-Quran. Alhamdulillah. Bahasa Muslim orang mana Allah. Riwayat tersebut menegaskan bila itu Abbas radhiyallahu anhu di pariwilan dia liman laga min sholat illa ma aqala ya minha pahala dari sholatmu hanya selera apa yang kamu pikirkan dari sholatmu. Sesuai apa yang kamu pikirkan dari sholatmu. Bapak Ibu ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi pada hari Abu setelah bersyahadat mentauhidkan Allah yang sini dibeli Allah menjawab lalu sini dikatakan Nabi Muhammad urusan itu. Ibadah paling agung, paling gede, paling itu mentauhidkan Allah ini bersyahadat. Terus bersyahadat itu ibadah ini. Dan ibadah ini nanti akan dibaratkan dalam sejarah yang mentauhidkan Allah, meneladani ya Rasulullah SAW terus setiap hari setiap kita melaksanakan ibadah, setiap kita beraktivitas itu, oke. Jadi tidak bisa lepas tauhid sunnah beliau di dalam aktivitas ibadah, tidak bisa lepas, selalu berkaitan ya, selalu menanyakan ya, terus Milo salam menyoko ala lima konsentrasi saat terlalu setan punya kepentingan. Binojo duit mahal. Minggu saat ini sing di dalam sholat. Karena itulah orang yang tidak khusus dalam sholatnya, maka tidak ada pahalanya. Terus dibunuh. Karena khusus adalah rukun dan ini sholat. Ibnu Qayyim mengatakan, khusus memikirkan sholat adalah rukun sholat. Kalau ini nyawa, adalah
salat seseorang akan diperhitungkan sementara ruh dan dirinya tidak ada. La ilaha illallah. Masih terus diberi bagi Allah. Nyuwun itu mau benar benar Allah Subhanahu wa taala supados Allah paring rezeki doa saged susu salat ini. Ane mau kok tiba-tiba rezeki ada khusus dalam kowe. Ora berarti rezeki ini anu napa rezeki khusus ya. Bener nggih, sangat masyaallah. Masyaallah sendiri rahimahnya Allah. Para sebagai kepala menyebutkan selama juga khusus untuk ibadat kepada hukuman daripada pahala. Mungkin sholat di hadapan Allah, orang sendiri sudah makhluk. Kalau ini, makhluk bahwa ibu rasa serius. Malah dipikir ada yang bersesuai dengan ini Allah akan dimaafkan. Bila malah lebih dekat kepada hukuman daripada pahala. Alasan al-Ghazali paling menantikan semua sesuatu yang dibilang tadi lebih dekat kepada hukuman daripada mendapat pahala. Menurut ulama begini dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in. Ini paling parantikan. Menurut ulama menurut paling parantikan berdasarkan ilmu ini. Betul ulama ini. Usaha ngajar ke sifat apa ini? Segede ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berdoa kepada Allah dari doa kita yang tertutup. Padahal kita melakukan baca Al-Quran tetap suruh berdiri kepada Allah dari dasarnya. Padahal Al-Quran yang aku susu gara anakmu itu sekarang punya kepentingan untuk membentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu ini benar-benar diturun ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah secara alam ini. Saya puji juga akan menyebut Allah ini seluruh secara alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah dalam ayat ini lebih mengulangi lagi atau surah pada ini mengulang-ulang. Ar-Rahman Allah dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Malik berbojo ini raja yang menguasai hari ini bahasa. Sebagai para ulama ini beliau ketika bahas Maliki yaumiddin beliau merasa takut ini, merasa khawatir
pujian-pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian dengan menghadirkan hati, ya, kecintaan, kemudian harapan, tapi juga menghadirkan hati rasa takut, ya, khawatir, tapi juga dengan harapan kata para nabi, para rasul, ya, syuhada, ya, sholihin, ya, siddiqin, orang yang membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimahullah. Salajengipun kita badhe mlebet makna melihat Allah ketika beribadah. Apa hubungannya makna melihat Allah ketika beribadah kalian khusyuk? Wonten hadis Jibril saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun tanya tentang Islam, iman dan ihsan. Jawaban beliau ketika ditanya tentang Islam, beliau mengatakan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Wonten hadis ini menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesempurnaan ibadah yaitu dengan ihsan. Yang mana ihsan ada dua tingkatan. Dua tingkatan. Ingin sepindah seolah-olah melihat Allah, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua meyakini bahwa Allah melihatnya, memperhatikan semua amalnya. Saat kita beribadah itu yakinlah Allah melihat, atau seolah-olah kita melihat Allah. Jika dua hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah, maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Kita bisa memahami ihsan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan makna ihsan tingkatan pertama? Tingkatan yang pertama tadi seolah-olah melihat Allah, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian tingkatan yang kedua meyakini bahwa Allah melihatnya, memperhatikan semua amalnya. Kita bisa memahami ihsan tingkat yang kedua. Lalu bagaimana dengan makna ihsan tingkat yang pertama? Tingkat yang pertama tadi seolah-olah melihat Allah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kita meyakini bahwa hamba tidak bisa melihat Allah, karena hamba hanya bisa melihat Sang Penciptanya setelah dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan taro rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb, yaitu Allah, Tuhan kalian, sampai kalian mati. Mati kemudian masuk surga, baru bisa melihat Allah. Nah, melihat Allah merupakan puncaknya kenikmatan, ya, orang yang dimasukkan ke dalam surga. Lalu apa makna ibadah seolah-olah melihat Allah? Bahwa dipun katakan seolah-olah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran seolah-olah dan bukan realita kejadiannya, bukan nyata kejadiannya. Kalimat seolah-olah dipahami para ulama sebagai istilah
ihdor al-qalb, ya, yaitu menghadirkan perasaan, ya, seolah-olah menghadirkan perasaan. Ketika dia beribadah seolah-olah Allah berada di hadapannya, sehingga dia akan melakukan ibadah dengan sangat serius, sangat fokus, sangat khusyuk, diiringi dengan rasa takut dan harapan besar akan ibadah kita diterima. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan makna potongan hadis di atas tadi. Maksudipun kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya, sehingga kamu akan bersungguh-sungguh dalam beramal, berusaha bisa ikhlas dalam beramal, berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena ketika seorang mukmin beramal seolah-olah melihat Allah dan bahwa Allah di depannya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal dan semangat untuk melakukannya dengan sempurna. Ada yang buatan, dipun hadirkan hati tadi, ya, hatinya yang tadi, minggu rutinitas itu, minggu gerakan itu, pikirannya, pengertian, melayang lah, layang. Ini semana dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain ketika menjelaskan tentang ihsan, yaitu antaksallaha ka'annaka tarahu. Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Anda sholat di hadapan Allah dan Dia mengetahui lahir batin Anda? Anda tidak akan berani berkutik, Anda tidak akan menoleh, hati Anda juga akan fokus dan tidak melayang kemana-mana. Itulah pengaruh ihsan dalam beramal yang membuat amal kita akan semakin bernilai. Ya, mungkin. Terus seolah-olah melihat Allah. Dan Allah dan manusia pasti tidak akan mampu melihat Allah di dunia. Kalau begitu, diyakini saja. Kalau kita nggak mampu melihat Allah dan memang tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita, ketika sholat, ketika infak, ketika zakat, ketika berbakti pada orang tua, ketika membantu orang, ya, pastilah Allah melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Khusyuk menika ketenangan batin nggih. Khusyuk menika ketenangan batin. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa senang dan merasa tenang, ya, ketika khusyuk dalam sholat. Allah telah menjadikan sholat sebagai penenang jiwa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sabda, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Ketenangan hatiku diletakkan ketika sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesempatan untuk beristirahat, melepaskan kepenatan batin setelah berinteraksi dengan banyak masalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Bilal, ya, arifna ya Bilal bis sholat. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan sholat. Maksudnya pun sepatu sholat Bilal bin Rabah beliau memandangkan adzan sudah waktu masuknya, ya Bilal, pemandangan adzan, ya.
biar aku bisa istirahat di dalam sholat. Karena itu ketika beliau sedang memiliki masalah, beliau mengadu kepada Allah dengan cara sholat. Masya Allah ya. Awal dewi, lagi dui masalah malah bukan sholat. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki masalah yang serius, beliau kerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Pikiran penggalipun kalau ada masalah, sholat mengadu kepada Allah. Ojo ampun nyalahke putrane, ampun nyalahke bojone, garwane, sahabatnya, saudaranya tangan. Sholat, ya. Tapi angel, ya. Perlu latihan, ya. Tadi perlu dikeluar tadi, ya. Biar tidak dikipasi oleh setan tadi, ya. Jangan sampai rumongso, ya, hebat, ya, kuat. Tapi mengadulah bahwa kita ini lemah, butuh bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pun zaman saat ini, anggal ngambil ngandani putra putri beliau. Mengadu sama Allah, ya, mengadu sama Allah. Minta ditata hatinya, ya Allah. Tatalah hati kami, ya Allah, hamba kami, ya Allah. Atur lisan kami, ya Allah, untuk berkata yang baik, ya. Untuk bisa menasihati putra putri dengan yang lembut, dengan penuh kasih sayang dan cinta, ya. Jangan kau tergelincirkan ucapan lisan kami, ya Allah, yang justru menyakitkan hati putra putri kami, sehingga malah justru jauh. Kalau jauh, angelan malah ringan dan ini. Malah wani. Karena sakit hati. Ya. Karena setan memang gue ngomong ini. Nah, kita tidak terkendali emosi, ya marah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti malaikat, suasana semacam ini hanya ada pada mereka yang memiliki kedekatan dengan Rohnya, ya. Sehingga sholat baginya adalah sebuah kenikmatan dan bukan beban. Bagian dari kebutuhan manusia, mereka selalu menghendaki ketenangan. Sehingga ketika orang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan ketenangan yang sesuai syariah, mereka akan mencarinya dengan cara-cara yang tidak pernah ada ajarannya, seperti bertapa, gerakan yoga, semedi, ya, dan lain sebagainya. Islam memberikan kita sarana yang sangat indah untuk mendapatkan ketenangan itu, yaitu dengan berusaha khusyuk dalam sholat. Ingin bagi tanglet, ingin bagi bertanya. Satu pertanyaan, monggo. Nah, yang saking masalah itu, Pak. Ini kalau kan asing liwat kuburan. Doa sing tepat, padat, singkat itu nopo kan nggih, doa liwat kuburan. Oh, nggih. Ingin paling cekak, assalamualaikum ahdiyat ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, ya. Ahdiyat ahlal kubur, ya. Mereka termasuk doa, ya, ketika berziarah kubur. Fa inna insyaallah, ya, lajengipun, ya, terusanipun tadi. Sesungguhnya kami, ya, akan menyusul
kalian, ya, itu. Nah, monggo nggih pun amalaken. Bisa dibaca Arabnya, bisa dibaca terjemahannya, ya. Karena kita semua, ya, biasanya susah menghafal, hafalkan saja, ya.